handphonenya berarti. Hmm. Ini deh, kirim permintaan bergabung. Iya, kita tadi ada azan, jadi menghargai Miss. Matikan bentar. Ternyata di sini kalau di Jawa, tuh kedengaran. Jadi kita menghargai yang sholat dulu. Jadi tadi saya matikan sebentar. Apa ya? Sekalian kita tunggu hostnya. Miss Yupera kira-kira mau nanya apa deh? Saya penasaran. Jangan-jangan dia mau lanjut lagi kuliah ke sana ya. Hai Marcella, Miss Dian, hai juga sudah hadir. Maaf ya, tadi itu ada azan, jadi dimatiin bentar. Azan di Jawa itu lebih cepat daripada yang di Sumatera. Jadi untuk menghargai kita open sebentar tadi. Eh, Gimana kabarnya yang lain? Miss Dian lama nggak ketemu. Nggak apa-apa ya kita refreshing dulu. Kenapa ya ini perdana saya untuk live IG. Kalau saya ini orangnya jujur ya, agak ketakutan untuk apa namanya untuk live live begini karena saya jarang upload foto, saya jarang untuk apa namanya buat live live begini ya. Memang ini tujuannya bukan untuk mau yang lain yang negatif atau apa, tujuannya untuk sharing bersama tentang talk show edukatif. Nah, Bang Jen ini udah nggak sabar ini minta permintaan untuk bergabung. Nanti ada masanya ya, Bang. Siapkan diri saja. Wah, dari Bandung juga hadir menonton. Bagi yang tadi ya merayakan bulan puasa dan mau menyambut Lebaran, semangat. Ntar lagi buka puasa nggak kerasa ini. Nah, bagi yang ingin bertanya nanti boleh komen di komentarnya. Wah, ini anak dan ibu saling menonton ya. Bagi yang ingin bertanya atau ingin yang lain, ada mau saran atau gimana masih selama ini ingin kuliah di luar atau ingin bertanya tentang bagaimana beasiswa, boleh di kolom komentar, nanti bisa langsung ke hostnya ditanya. Say hi dulu ya. Udah ada 8 orang, masih 8 orang, ditunggu aja gak apa-apa. Berapa orang pun yang masuk, semoga ini menjadi manfaat bagi kita untuk menambah wawasan. Nah, saya juga nggak tahu sebenarnya bagaimana beasiswa di Jawa itu. Jadi nanti sebelum host kita Kak Kristina ini sebagai speakernya masuk, jadi Kak Kristina ini saya kenal dulu Kak Kristina ini waktu saya kuliah di S1 negerinya Medan ya. Nah, jadi kakak ini mengambil S2-nya di ITB. Nah, teman-teman atau saudara siapapun yang mau ngambil S2 di ITB, nah kakak ini kebetulan dapat scholarship, dapat beasiswa. Jadi mau sharing tentang apa namanya, bagaimana syaratnya, bagaimana cara kakak itu mendapatkan tantangannya dan lain sebagainya. Hai juga Santoso, Naguda, hai juga Jessica. Bagaimana kabarnya? Memang kalau bicara satu arah gini kayaknya agak agak krik-krik gitu ya. Tapi mungkin karena pengaruh apa ya? Sinyal kali. Kita tunggu saja persiapannya. Ini nanti kalau Kak Kristina nggak mau sini kita pecat nanti nih. Oke. Enaknya ini sebelum nunggu host speakernya datang, kenapa nggak pakai Webex, Miss? Kalau Webex nanti
orang pada mikir kuota cepat habis nih. Jadi nginstal lagi kan repot-repot. Nah, pakai Webex agak ribet. Kalau live gini sih, ini namanya kan coba-coba aja. Kepala asrama masuk ya. Horas, Pak Tri. Nande Krina, Dwi Sabarina, Kalak Karo, ya. Halo Nde, akhirnya kamu menepati janji Ndu masuk ke sini. Halo Miss Treasure, Nenggolan, Nyonya, apa ya, suami Pak Gideon ya. Host kita, speaker kita nih masih menunggu nih masuk nih, lagi loading nih. Yang ditunggu-tunggu baru datang. Kayaknya makeup alis ini. Tinggal tulis itu. Aduh. Gimana kabarnya Kak? Sehat ya. Tadi agak kewalahan masuk ya. Iya, cuman adalah aku masih pemula dalam live-livean ini. Kayaknya agak putus-putus Kak Kris. Oh gitu. Tes. Ini agak kedengaran? goyang-goyang dulu Kak. Enggak, aku enggak pakai headset. Bentar ya. Nggak pakai headset. Iya, kayaknya agak putus ya. Memang bisa. Sinyalnya tuh. Oke. Aku ganti headset dulu ya. Oke. Jangan repot-repot Kak. Pinjam headset. Itu dia, speaker kita sudah datang. Dia mau meluangkan waktunya. Mantap Kak. Di sini jelas sih. Kalau aku lihat, kayak mana yang lain yang menonton, jelas nggak? Kedengaran nggak atau ada sinyal terganggu nggak? Oh, kalau yang komen jelas ini, jelas orang langsung di depan saya gitu. Kak Kristina, gimana? Ada, ini kalau yang speakernya dengar nggak? Speaker, maksudnya Kak Kristina kalau jelas nggak gambarnya? Karena mulai agak buramnya di mic-nya. Sinyal dari sana ya. Wah, ini bukan kesalahan dari kita, bukan kesalahan siapa-siapa. Kita tunggu aja, nggak apa-apa. Sembari menunggu, menyapa dulu. Eda Santa masuk. Lokot kayak ombus. Aduh. Di sini nggak ada ombus tok. Ya, kok kedengaran sampai sini suara saya. Mas Kobo, feedback. Gak apa-apa ya, sembari menunggu. Ya gimana lah ceritanya, kita mau buat live begini tapi sinyalnya masih apa namanya, coba saya cari dulu. Kristina, maaf ya jika ada kesalahan teknis. Ini bukan salah saya dan bukan salah semua. Masuk ya. Oke. Sorry. Halo Kak. Oke. Kesalahan teknis. Siapa parah? Oh iya. Oke, ini. Ini aku jelas nggak Kak? Ini kedengaran jelas banget. Mukanya jelas nggak? Oh, jelas, cantik. Masa depannya jelas nggak? Oh, astaga. Sama Bang Kobo mah jelas.
disensor lah Kak. Jadi Oh dia iya. gak ada hubungannya ke kita. Oh Oke, gitu jadi gini, ya. kita kenalkan dulu nih. Kak Kristina ini dulu aku kenalnya dari 2011 nih waktu aku kuliah di Eh, apa namanya? serius Unimed udah ya. selama itu. Oh udah, hubungan kita sudah lama, tapi kita itu Aduh. jadi kenalnya kakak ini biologi, aku fisika. Nah, Mm-mm. aku nih tertarik nih, kakak ini banyak kali prestasinya, maiden Oh kali iya. ya, bahasa kita ya. Jadi aku mau Investasi. nanya-nanya nih, kebetulan kan kak kelas Mm. 3 SMA ada mau lanjut kuliah atau mau lanjut apa Bener. gitu kan. Jadi di sini kakak sharing lah, gak apa-apa lah ya, ini gratis, gak Oh bayar iya. kan? Ilmunya biasa sih bayar. Oh iya. Jadi Kak Kristina Oke. ini sekarang lagi di mana Kak domisili? Di BSD, Tangerang BSD di Selatan. Tangerang Mm-mm. Selatan ya. Iya. Jadi statusnya itu privasi lah ya, nggak bisa dibilang-bilang Oh, lah ya. pasti dong. Oke, gimana kabarnya Kak? Kak Kristina Sehat, sekarang? luar biasa. Luar biasa. Makin Minum imut apa sih? aku setelah WFH. Wow. tapi pipi kita sama ya. Oh, iya kan? Itu bedanya. Selalu makan enak. Oke Kak, oke. Ini kan aku kan kemarin nanya-nanya nih sekedar nih. Kakak dari ITB Biologi ya, S2-nya ya. Benar. Iya, Tapi benar. kok bisa ada itu Jepang kayak gitu? Itu gimana Kak? Coba Kakak ceritakan dulu. Oh, iya. Jadi ini ceritanya semester 1 aku di ITB. Aku ngikutin program, dia kerjasama dengan Kyoto University. Jadi semester 1 aku seleksi berkas, dan itu benar-benar ketat banget di ITB. Terus, puji Tuhannya aku diumumin lulus itu bulan 12, jadi aku berangkat di bulan 2 ke Jepang untuk mengikuti Spring School. Itu kampusnya itu Kyoto University. Jadi pernah ke Kyoto lah ya. Wis, mungkin bisa paling jauh ke Jawa ini gitu. Tapi Kakak dulu kan Kakak kan kita bilang lah daerah Sumatera gitu. Kok bisa milihnya ke ITB Kak? Kenapa nggak mau UI atau Nah. UGM atau apa gitu? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya itu dulu banget, bahkan waktu S1 gitu kan. Jadi kayak kepikir gitu, Tuhan aku mau kuliah di luar negeri gitu kan. Wis. Terus ternyata nggak kejadian gitu, nggak ada beasiswa, nggak ada jalan gitu kan. Terus ya aku doain, aku gumulin. Jadi kan aku beres S1 kan 2012. 2012. Jadi aku baru lanjut S2 itu 2015. Jadi ada 3 tahun lah ya. Nah, jadi masa-masa 3 tahun itu aku benar-benar gumulin, Tuhan aku mau kuliah di luar negeri gitu, tapi kok nggak ada jalan. Terus hasil doa-doa aku itu Tuhan bilang, masuk aja ke kampus di Jawa, tepatnya ITB. Wis. Ya, langsung spesifik gitu kan. Iya. Karena juga aku punya teman lah, maksudnya aku punya teman dekat yang kuliah di sana, mungkin teman-teman juga kenal, namanya Sari Tarigan. Oh ya. Jadi, kenal, Sari. ya, jadi aku benar-benar banyak belajar dari dia persiapannya, dan ternyata ya lewat ITB aku ngerasain gimana kuliah di luar negeri gitu. Wow, luar biasa ya Kak. Jadi itu kan Kakak dapat beasiswa nih, namanya beasiswa unggulan kan dari Kemendikbud. Iya benar. Kakak tahunya dari mana tuh beasiswa infonya gitu? Atau searching sendiri? Nah, beasiswa unggulan sih sebenarnya lebih ke searching sendiri. Jadi kayak nggak ada kakak kelas, nggak ada siapapun yang kenalin gitu kan. Cuman kita waktu udah di Bandung punya teman yang memang sama-sama pengen banget nyari beasiswa gitu. Nah, Gitu jadi ya, Kak. pas ada linknya ya udah kita searching gitu kan. Nah, sebelumnya itu aku kepengennya itu LPDP. Cuma dari syarat-syaratnya kayaknya aku udah give up duluan gitu kan. Karena kalau beasiswa LPDP kan kita harus lulus tahun ini, kuliahnya tahun depan. Nah, padahal memang. aku udah keburu di Jawa dan aku pengen kuliah di tahun yang sama. Nah, Oke. gitu. Jadi ya udah nyobanya itu aku nyoba beasiswa unggulan mulai dari berkas, tapi serius itu luar biasa lah. Wah. Apa ya, gimana ya cara bilangnya luar biasa itu karena prosesnya Bilang aja, Kak. panjang. Jadi gini, aku dapat pengumuman itu pas aku di Jepang gitu kalau aku lulus beasiswa. Jadi ibaratnya aku udah jadi mahasiswa ITB. Nah, di situ kan pengumumannya panjang tuh, prosesnya panjang. Jadi itu awalnya aku nggak lulus. Tapi dalam 3 hari tuh,
di 3 hari Tuhan mengubah jawabannya jadi nggak lulus jadi lulus. Wah, luar biasa ya. Berarti ini Gitu sebenarnya ceritanya. udah didoakan dari jauh-jauh, udah Benar. lama-lama ya? Atau memang dari kecil pengennya memang ke luar Sumatera? Kan kakak kan Siantar asli Ah, kan? iya asli banget orang kampung lah. Ah, samanya kita lebih kampung aku lagi. Jadi kalau Eh, beasiswa unggulan ini diakses dari website ya berarti ya? iya benar. Teman-teman Coba bisa buka nanti itu linknya itu benar-benar apa ya? Maksudnya terbuka banget. Jadi kita juga tahun lalu itu buat info-info tentang beasiswa unggulan. Nah, teman-teman nanti buka di Instagramnya, kita khusus ada beasiswa unggulan Bandung. Oke. Tapi kalau misalnya dari webnya, teman-teman bisa buka dari Kemendikbud. Jadi nanti itu ada linknya Kemendikbud yang resmi. Jadi di situ nanti ada info-infonya, kapan dia dibuka, apa syarat-syaratnya. Karena ada prosesnya. Jadi gini, kita harus pilih kita mau beasiswa masyarakat berprestasi atau mahasiswa prestasi, atau kita mau yang untuk bagian PNS, atau kita mau yang kayak bidang seni atau olahraga. Oh, Jadi itu kayak ada Kemenpora gitu spesifiknya. kak ya? Benar. Tapi dia dari Kemendikbud gitu. Jadi itu kak ujian Mm-mm. beasiswa unggulan itu tahapnya gimana? Nah, Tahapannya kalau mulai ADM dulu deh. mulai dari administrasi pastinya. Di sini diperlukan banget yang namanya sertifikat. Jadi Oh, apa itu kak? seberapa banyak kita pernah berprestasi, nah lampirkan semua berkasnya itu pasti. Kemudian yang paling penting sih TOEFL. Jadi nggak tahu sih dari banyaknya beasiswa yang aku tahu itu penting banget yang utama yaitu TOEFL. Kalau yang kemarin di masa aku kan minimal 500 nih. Nah, kalau Iya. sekarang kan persaingan semakin ketat jadi udah 550 lah minimalnya Wah. untuk TOEFL gitu. Kemudian lulus administrasi, baru nanti kita akan dipanggil untuk interview wawancara. Mm-mm. Nah, di situ banyak yang nggak lulus karena memang apa ya, maksudnya masa-masa interview itu kan benar-benar penentu banget tuh. Mm-mm. Dan setiap orang beda pertanyaan. Jadi kalau lebih ke aku itu spesifik tentang kenapa harus S2 dan apa yang sudah kamu lakuin di masa-masa kamu S1 dan di masa-masa menanti S2 dan nanti apa yang harus kamu lakukan setelah kamu dapat beasiswa. Nah, karena spesifikku biologi, terus aku ahli maksudnya di bidang konservasi orang hutan. Jadi interviewku itu bahas orang hutan. Wow. Contoh satu bahasa dulu kak. Gimana? misalnya dengan kondisi Indonesia sekarang kan ini di masa-masa aku waktu interview. Jadi kalau orang hutan itu kan benar-benar yang spesifik yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Benar. Kecuali kalau di luar negeri itu mungkin ada di kebun binatang gitu ya, itu beda cerita tuh. Nah, artinya spesies ini sangat diperlukan karena kalau misalnya secara biologi, secara ekosistem, itu orang hutan dikatakan umbrella species. Oh. Tidak ada orang hutan, maka tidak akan ada hutan. Tidak ada hutan, maka tidak ada makhluk hidup lain seperti kita. Makanya orang hutan itu penting. Itulah penelitianku. Jadi S1 aku penelitiannya di Aceh, di hutan, perbatasan lah ya Sumatera Aceh. S2 aku penelitiannya di Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Masuk hutan Barat. pastinya. Oh iya ya. Sebagai yang dia ya. Berarti tadi kak tahapan mau masuk BU tadi dari ADM Administrasi, ke baru wawancara. wawancara. Nah, di ADM itu nanti ada esai, itu jadi penentu banget. Penentu kenapa kamu berhak dapat beasiswa. Jadi kayak lebih menjual diri tapi positif gitu. Itu sih. Jadi dari tahap ADM ke wawancara berapa lama kakak menunggu kemarin? Nah, itu kayaknya sekitar sebulan, data sebulan lebih lah untuk tahapnya. Cepat ya. Tapi Mereka calling kita dari atau kita yang wawancara, searching sendiri? kalau nanti dikabarin lewat email kalau hasilnya. Jadi sampai kelulusan itu semuanya lewat email. Gitu. Dan pastinya prosesnya di Bandung. Oh, Itu jadi sih. kok itu tadi kan mengenai ADM tadi TOEFL kak. Kakak ambil dari lembaga apa atau gimana gitu kakak testingnya? Nah, kalau di masanya aku
waktu dapat beasiswa kita pakai standar ITB bisa. Jadi aku ngambil tesnya di ITB. Tapi sekarang udah ada tertentu yang benar-benar diakui. Itu ada nanti listnya. Bisa kita lihat kayak misalnya kan yang bisa sertifikat asli yang bisa dipakai untuk keluar. Kalau yang ITB kan lebih kayak prediksi. Jadi kalau TOEFL prediksi kan lebih murah. Dulu waktu aku Iya, itu ITB ya. 75.000. Benar. 75.000. Gitu, ya. Jadi Kak, itu waktu zaman Kakak kemarin, berapa banyak orang yang coba beasiswa itu Kak? Banyak banget. Yang coba itu kemarin itu ada sekitar berapa ribu ya. Aku kurang tahu yang pastinya, tapi kalau misalnya di Bandung aja, itu kan kampus dia terbuka untuk negeri dan swasta, ya. Oke. Jadi bukan hanya perguruan tinggi negeri. Dan sekarang semakin banyak kampus swasta yang bisa apply. Kalau kemarin itu, saya kurang lebih ingat itu ada sekitar 12.000 yang mencoba. Terus dia yang ini paling yang diterima itu hanya 1.000-an. Itu semua Gitu. jurusan? Iya, semua jurusan. Tapi dia dalam setahun itu ada 2 atau 3 tahap. Jadi batch 1, gitu. batch 2, batch 3. Tapi semakin lama semakin dikurangin gitu. Tapi asiknya beasiswa unggulan semua full kita ditanggung. Bayangkan uang kuliah Iya, ITB iya. kan lumayan. Wow. Betul. Jadi kemarin waktu jurusan Kakak itu, waktu biologi, berapa orang diterima? Kalau di biologi yang beasiswa unggulan, yang di tahun aku coba itu hanya aku doang. Nah, di semester depannya baru ada teman satu kelasku yang coba. Jadi bedanya LPDP dengan beasiswa unggulan itu bisa ongoing. Jadi kamu udah masuk kuliah dulu baru dapat beasiswa. Tapi kalau LPDP, kamu benar-benar lulus LPDP dulu baru bisa kuliah. Oh gitu ya. Benar. Wah, ini boleh yang mau tanya-tanya di kolom komentar juga boleh ya. Silakan Jadi ditanya. kalau kita mau coba beasiswa itu jurusan Koki ada. Koki ada Nah, nggak kalau Kak, tuh? ada, jadi gini, kalau ada. misalnya kita mau cari beasiswa yang benar-benar spesifiknya kemana. Karena gini, ada beasiswa kayak misalnya nih mereka langsung katakan jurusan yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Itu ada. Jadi kayak misalnya pertanian, yang begitu-begitu ada. Bahkan untuk olahraga ada. Untuk seni lukis ada. Untuk koki juga ada. Tapi kita bisa lihat apa. Jadi ada spesifik syarat-syarat yang dibutuhkan. Gitu. Jawab ya, Miss Vipera ya. Mau jadi koki dia. Bisa itu. Bisa. Itu kalau koki di Bandung ada tuh kampusnya. Oh iya, nanti dia aja cari sendiri. Kita nggak usah repot, Kak. Oke, Kak. Jadi waktu dapat beasiswa unggulan itu, fasilitas kan Kakak bilang tadi semua dibiayai ya. Apa aja tuh, Kak? Boleh nggak dirincikan? Oh, boleh. Jadi uang kuliah, terus uang bulanan, uang buku. Jadi dia udah include, tapi bedanya ngasihnya itu dalam setahun 2 kali atau 3 kali transfer. Gitu. Jadi nggak dikasih masing-masing, atau bisa aja dia sekali transfer. Misalnya nih, dalam setahun ini aku ditransfer 30 juta. Itu bisa. Jadi aku yang bagi-bagi. Gitu. Sampai puluhan ya? Iya, sampai lumayan banget. Wow. Pantas ya, berkembang sekarang ya. Oh, pasti. Lebih bahagia waktu mahasiswa. Oke. Sekarang nggak bahagia rupanya. Oh, masih lebih lagi. Tapi kan kerja sendiri kan. Oh iya, benar. Jadi fasilitas itu berarti hanya berupa kita bilang finansial diberi, kita yang mengolah gitu ya, Kak? Benar. Jadi nanti akan ada report yang kita bisa kasih. Jadi setiap akhir semester itu kita akan buat report, misalnya uang kuliah, dan itu juga harus ada bukti dari kampus. Kemudian nanti biaya buku apa aja juga bisa kita buat dalam report. Jadi nanti itu akan ada sama IPK. Pastikan kita nggak turun ya. Nanti beasiswa dipotong atau bahkan bisa ditarik kalau IPK di bawah 3. Benar. Di bawah 3 ya. Kalau boleh tahu IPK Kakak berapa ya? Ops. Lulusnya atau sebelumnya? yang pasti aku lebih berbahagia. Yang pasti aku lebih berbahagia waktu S2 daripada S1.
Disensor ya itu S1-nya ada Iya. soalnya. 3, berapa gitu. Eh, Kumlat kah? lulusnya untuk S2 kan kumlotnya 3,75 dan aku hanya dapat 3,68 Hanya itu kalau di matematika gitu. digenapin loh Kak, 3,7 itu. Oke ya, berarti Gitu. sanksinya itu kalau IPK melambai, dalam arti Ah, melandai ah. gitu, naik turun, itu nggak, apa namanya, nggak dapat gitu, atau dipotong berapa persen gitu Kak, ada nggak? Ya, jadi nanti ada potongannya. Kalau misalnya nih IPK kita kan waktu nyoba itu kan misalnya 3 atau 3,5 nih. Hmm? Tapi kalau kita misalnya IPK-nya di bawah 3, misalnya dia 2,8, maka akan ada potongan 25%, 50%, bahkan bisa ditarik kalau berturut-turut. Bisa Ah, nol ah. persen ya. Bisa, tapi itu tetap kita harus ada report. Jadi biasa pihak Kemendikbud welcome kok untuk nginfo-nginfo gitu. Itu sih. Jadi Kak, waktu Ya. di S2 itu Mm-mm. BU kasih berapa lama untuk kuliah? Kan ada batasnya, harus 4 tahun nih selesai, harus Oh, sekian tahun gitu. nah, jadi gini, kalau standarnya kuliah S2 kan cuma 2 tahun tuh. Mm-mm. Jadi mau dia lama atau mau dia cepat, itu akan terhitung dengan 2 tahun. Karena gini, Oh. kalau misalnya kayak di ITB, 2,5 tahun ke 3 tahun, sebenarnya kita akan terancam untuk DO. Jadi bagusan disuruh mengundurkan diri. Jadi memang dari pihak kampus juga nggak mengizinkan lebih lama dari 3 tahun. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan Kak. Kakak kenal nih Ya, pasti. Tri siapa nih? Hartrianto Nenggolan. Waktu aku Ops, posting ops, tuh, ops, dia ops. langsung tahu, oh ini Oh kakak iya, ini ya, katanya. Ini aduh, kebetulan aku satu kerjaku loh merindukannya. Kak. Satu Serius, kerjaku sama loh. kalian? Iya, Oh satu iya, yayasan kami. waduh, Kupromosikan nggak diriku ya nih, kemana-mana, Tom. jauh-jauh. Nah, Adanya jadi Bang pertanyaannya Riston gini. kan? Iya, benar-benar. Katanya gini, apa tantangan yang dihadapi saat kuliah di Jepang dan hal yang menarik yang bisa di-share saat kuliah di sana, Kak, katanya. Waktu kuliah di Jepang yang pasti bahasa, itu benar banget. Jadi Oh apa iya, ya, aku tadi mau nanya itu. Mm-mm. apa susahnya bersosialisasi termasuk karena bahasa. Jadi emang benar-benar kayak presentasi tuh semua hal yang ada materi itu aku bisa bilang, aku bisa jelasin, bahkan lengkap. Tapi suatu saat itu di saat benar-benar mentok, nggak tahu bahasa Inggris ya bisa lupa. Bahkan Oh hanya iya sebut ya? bahasa Inggris makan itu bisa ngeblank. Iya, Terus, benar-benar. nah cuma akhirnya senangnya itu adalah aku pernah ngerasain benar-benar mimpi dalam bahasa Inggris. Jadi aku mimpi, tapi di mimpiku itu bahasa Inggris. Bayangin. Wih, bahasa Saking udah perjalanan tuh. benar-benar, iya, saking benar-benar satu kayak entah dia sudah tertekan atau memang mau nggak mau memang harus. Jadi awal-awal itu kayak kita dekat-dekat sama orang Indonesia gitu kan, atau Malaysia yang Mm-mm. masih ngobrolnya itu nggak full English banget gitu kan. Mm-mm. Tapi lama-kelamaan kan kita harus bergaul dengan orang di luar Indonesia. Kayak misalnya aku kemarin itu dekatnya sama orang Tanzania. Kebetulan itu uh, dia adalah dosen dan dia lanjut studi sedang S3. Jadi bahkan dengan dia aku bisa ngobrol banyak gitu loh. Bahkan kesaksian hidup, bayangkan itu hal yang benar-benar luar biasa lah. Aku pernah share di Facebook juga fotonya. Orangnya gimana orang-orang Afrika gitu kan. Tapi aku banyak belajar gitu. Dan dia melatih aku bahasa Inggris di situ juga. Terus tantangannya lagi adalah gaya hidup lah. Jadi kalau misalnya nggak tahu ya budaya Indonesia itu benar-benar ngaret ya, itu ngaruh banget Oh, kan. Tapi kalau di sana mau gimana pun kondisinya, maka dosen itu akan lebih cepat sampai. Bahkan mereka nungguin kita gitu loh, nggak ada istilah kata terlambat. Dan di sana itu kan gini, kalau di sana kan nggak musim yang kayak pakai sepeda motor, tapi benar-benar jalan kaki panjang naik kereta. Kayak nonton-nonton film Jepang, film oh, Korea berarti lah. nggak seperti yang Benar-benar aku kayak gitu. dengar-dengar, ternyata nyata ya. Iya, jadi kalau misalnya orang yang punya sepeda ya enak naik sepeda ke kampus. Tapi kan kita itu kemarin kebetulan dormitorinya itu jauh dari kampus. Mm-mm. Jadi kita benar-benar harus naik kereta dulu dan itu jalannya lumayan dan kita benar-benar ngejar gitu loh. Nah, jadi emang apa ya? Di situ aku perdana ngerasain memang benar-benar beda. Karena sebelumnya juga kan aku sendiri belum pernah naik kereta ya sebelum di Jakarta kan. Jadi waktu ngerasain di sana itu benar-benar. Nah, dan satu lagi gaya hidup orang di sana itu selalu baca buku selama di kereta. Itu aku lihat kayak di film-film benar. Mau dia tua, mau dia anak-anak, dia pasti akan pegang buku atau komik.
Nah, itu sih yang aku lihat perbedaannya. Kalau tantangannya secara spesifik pasti lebih kayak ke bidang ilmu. Kita ngerasa bodoh banget. Apalagi waktu senseinya udah menjelaskan, aduh apa itu, aduh parah. Iya ya. Nah, berarti kakak tadi Gitu. bilang waktu di selesai S2 itu berapa tahun kerja Kemarin di itu ITB? aku sampai wisuda 2,5. Karena aku riset di hutan. Tapi kalau mata kuliah 1,5 udah beres. Ngangkat gitu ya kak ya? Ada yang Lamanya di istilah tesis. semester pendek nggak di situ di ITB? Kalau semester pendek sih ada, tapi kebetulan kita mata kuliahnya itu memang bisa diberesin di semester biasa. Jadi masa-masa semester pendek itu dipakai untuk masa-masa tesis. Nah, jadi aku bisa ngebandingin antara kuliah di Sumatera, kuliah di Jawa, dan kuliah di luar negeri. Aku nemuin bedanya. Keren banget. Keren. Hidup itu berwarna ya. Aduh, bener. Yang aku penasarannya gini kak, kakak kan kuliah di ITB nih. Itu yang bisa akan banyak teman juga sih atau orang-orang lah yang aku kenal. Bisa dia keluar negeri, bisa dia itu ditawarin atau kita apply atau gimana kak? Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang apply, kita bisa, yang pertama nih ada program kerjasama dari kampus. Mm-mm. Tapi ada juga yang memang kita apply sendiri baru kita confirm ke kampus. Jadi kayak yang kemarin itu, termasuk aku salah satu yang buka jalan sampai akhirnya ada kerjasama yang ke Kyoto University. Jadi waktu aku lulus, aku kan apply sendiri nih, searching dari internet gitu kan. Waktu aku lulus, terus aku confirm ke kampus, karena kan aku harus minta izin kan. Nah, bedanya adalah kuliahku di ITB akan ditangguhkan masuk dari semester yang ada di Jepang. Gitu, jadi dia termasuk dalam satu paket. Nah, jadi kan harus minta izin, dan luar biasanya akhirnya ITB juga kasih dana. Jadi bayangin aku dapat full dari Jepang dan aku dapat dari ITB. Uang jajan. Wah, sangat shoppingan saya di situ ya. Tapi kak, ngomong-ngomong kakak memang gimana ya? Kan ada banyak nanya ini. Aku tuh nggak bisa bahasa Inggris. Memang basicnya ada kakak ya bahasa Inggris ya? Tapi kalau dibilang basic sih sebenarnya semenjak S1 itu udah parah banget. Jadi aku S1 itu bukan sombong sih, cuman memang skripsiku bahasa Inggris ya. Tapi Yeah. bukan sombong. Cuman maksudnya tapi setelah itu udah beres gitu. Setelah itu aku harus kayak kayak merangkak lah lagi dari bawah untuk belajar bahasa Inggris, itu benar-benar sih. Jadi aku ngerasain banget terkadang belajar bahasa Inggris itu kalau di bawah tekanan jauh lebih cepat pintar. Jadi aku harus nge-push diriku untuk bisa belajar. Aku ingat metode yang aku pelajari waktu aku SMA. Jadi misalnya 10 kata sehari. 10 kata Wow. sehari aku harus nempel dan punya catatan pribadi. Aku harus rajin dengar lagu Inggris supaya aku bisa tahu gimana ngucapinnya gitu. Dan aku harus coba baca-baca buku yang Inggris gitu kan. Karena memang di ITB sendiri pun bahan kita semuanya udah textbook ya. Jadi jangan harap kita menemukan buku-buku bahasa Indonesia. Iya ya. Gitu. Iya, jadi kalau di ITB aja aku udah ngerasa beda banget kan cara pendidikannya. Kalau di ITB kuliah S2 itu nggak banyak masuk kelas, tapi tertekan batinnya sepanjang hari. jadi aku baru ngerasain, Elmina, karena kita satu kampus dulu ya, maksudnya gini, aku baru ngerasain di ITB itu dari perpustakaan buka sampai perpustakaan tutup, aku pernah mengalaminya. Dan kita akan kejar-kejaran untuk ngejar buku. Nah, kalau dulu S1 jangan ditanya, aku kayak paling malas ke perpus. Karena gak enak baunya. Enggak kan, dirimu yang terbaru kan? Oh iya yang terbaru. Bukan, gak enak baunya, gak ada bau-bau buku. Bau-bau buku, aku kayaknya masih malas belajar. Makanya kata Kak Oripa ini, padahal waktu S1 udah the best, makin bahagia lagi S2 katanya. Oripa. Bisa aja, aku kan makin tersanjung. Keluar udah botol halus ya. Aduh. Baru Kak ini kan, sebenarnya ada nggak hubungan bahasa Jepang kan aksaranya itu salah tarik garis beda arti gitu. Kakak belajar dari mana itu bahasa Jepang itu? Nah, kalau sebenarnya kita nggak fokus ke Jepangnya sih, tapi aku pernah diajarin sama teman yang memang mahasiswa di sana. Dan itu emang susah sih, maksudnya kanji yang kayak gitu kan. Karena
kayak mahasiswa internasional sih nggak difokuskan ke situ. Tapi kalau memang mau stay lama, itu tetap harus karena buku-bukunya itu banyak yang pakai tulisan mereka. Gitu. Iya ya. Jadi Jadi kalau misalnya bahasa Jepangnya sendiri, sebenarnya aku sendiri pun nggak ada background, nggak ada basic, apalagi menuliskan. Karena temanku yang dia S3 di sana, waktu dia belajar bahasa Jepang, dia lebih fokus ke ngomongnya doang, bukan nulis. Karena nulis sendiri itu punya basic ilmu yang berbeda lagi, gitu. jadi nggak ada Gitu sih. kayak masa apa ya karantina gitu. Enggak, Apa ya? lebih Maksudnya disekolahkan dulu lah sebelum dia diterbangkan gitu. enggak, karena kita fokus ke Inggris. Jadi memang satu kelas, satu kampus emang gabungan dari beberapa negara. Jadi disitulah aku punya teman dari India, dari Eropa, yang begitu-begitulah. Banyak ya. Iya. Bahkan orang Jepangnya sendiri nggak ada di kelas itu. Oh gitu. Jadi mereka itu lebih kayak asisten dosen, dosennya, atau bahkan orang-orang yang ngebantu kita kalau misalnya kita mau pergi awal-awal gitu loh, mau belanja kemana gitu. Dan asiknya lagi ada orang-orang yang orang Indonesia yang memang dia kuliah S3 di sana. Nah, itu pasti dia akan pandu kita kayak teman-temanku kan, maksudnya aku kan berbeda sendiri nih. Mereka kan memang butuh cari masjid yang gitu-gitu, makanan halal. Dan itu ada orang-orang yang udah ditugaskan khusus. Gitu sih. Tapi kebanyakan memang mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Gitu. Jadi apa namanya? Tantangan tadi udah ditanya sama Tri ya. Iya. Tantangan di ITB lah dulu. Tantangan di ITB kan ini kan masa peralihan loh dari yang itu ke itu. Yang itu ke Tantangannya situ. loh, tantangannya. Kan Tantangannya kalau udah masuk ITB udah wow gitu. jadi satu yang paling kuingat kata dosenku gini, bukan ITB yang menurunkan standar, tapi kamu yang menaikkan standar. Wah, dengarnya aduh. Jadi emang jangan berharap ITB itu akan kasih kelonggaran, enggak. Tapi kita yang naikkan standar kita untuk bisa ngikutin caranya ITB gitu. Karena emang serius, makanya aku bilang bukan berarti perpustakaan itu nggak berfungsi ya waktu kita kuliahnya bareng dengan yang sesudah di ITB, tapi bahkan dari dalam diriku sendiri pun mungkin bukan nggak se-fight itu untuk benar-benar mau kejar-kejaran ke perpustakaan gitu loh. Jadi bahkan dari diriku sendiri akhirnya dilatih untuk benar-benar bisa belajar mandiri. Bayangkan kita tiap hari itu presentasi, dan itu nggak ada, maksudnya kalau dulu S1 kan kita masih, bagi kelompok, 1 orang, 3, 4, 5 gitu. Kalau ini enggak, bahkan bisa jadi sendiri pun presentasi, atau hanya berdua maksimal, itu presentasi. Dan itu kita harus bedah jurnal gitu, dan itu tantangan sih buat aku, karena serius orang-orang di sana pintar-pintar banget. Dan yang paling aku salut itu dosennya sih. Pintar, baik, rendah hati, intelektual, luar biasa. Jadi lebih kayak gini, kita itu kan kuliah masuknya jam 7. Jadi itu perjuangan banget dengan kondisi Bandung dingin. Oh, iya. Jadi kita masuk jam 7 kuliah, dan itu dosen udah standby 7 kurang 15 udah ada di kelas. Udah di situ ya? Iya, luar biasa kan. Maksudnya mereka punya kesibukan, mereka punya beban yang lain, tapi benar-benar bisa on time. Bahkan setiap mata kuliah yang terskip karena dosen sakit lah atau karena ada hal lain, itu pasti akan digantikan. Gitu. Jadi nggak akan ada istilahnya bolong atau digantikan dengan asisten atau dikasih tugas doang, nggak. Tapi lebih sering kayak mereka masuk untuk ngajar, menggantikan di hari yang lain. Dan terus kuliah S2 itu kan cuma 3 hari doang, full ya. Tapi bisa tiap hari akan ke kampus. Karena diskusi, ke perpustakaan, bimbingan, yang begitu. Itu sih, makanya luar biasa sih. Itu berkesan banget lah. Coba nih, aku penasaran Kak, dosen di sana. Kakak kasih satu contoh nih, dosen favorit Kakak, gimana cara dia mengajar? Biar bisa Dosen. nih. Cara Favorit nih. mengajar. Yang Kakak anggap itu, oh ini nih mantep nih, gitu. Patut ditiru nih, gitu. Kalau misalnya untuk dosen yang ngajar, nanti aku bandingin sama pembimbingku ya. Kalau dosen mengajar, itu benar-benar gini. Kadang kan kalau kita mikir, dunia mahasiswa itu lebih banyak kita nyari gitu kan. Tapi ini sebenarnya kita benar-benar nyari sendiri, tapi benar-benar dikasih jalan, step-stepnya itu benar-benar jelas banget. Jadi nggak akan kayak, kamu ini tugasnya ya, tapi dia akan jelasin dulu. Runutnya, rentetannya itu dia akan jelasin sampai kita nemu tuh, gitu.
Terus mereka welcome banget. Satu sisi mereka mungkin karena S2 ya, jadi lebih sering juga bukan panggil anak-anak, tapi bapak dan ibu. Karena kan yang satu kelas aku juga itu ada yang udah berkeluarga. Terus ada yang udah pada bekerja, udah kerja di LIPI dan yang lain sebagainya gitu kan. Jadi memang bukan lagi kayak kita pas S1 gitu. Nah, jadi itu kita benar-benar dijelasin banget cara-caranya, bahkan presentasi ditegurnya juga dengan cara yang benar kalau kita salah, dan objektif banget. Jadi nggak ada istilahnya pilih-pilih dulu, atau misalnya dia lebih ini nggak ada. Emang benar-benar sesuai kemampuannya kita, gitu sih. Kemudian, yang aku salut juga kayak misalnya dari pembimbing aku itu, dia benar-benar care banget sih. Jadi kayak, aku kan tesisku tentang orang hutan, tapi di Kalimantan Barat. Bayangkan aku berada di hutan selama 2 bulan, waktu pertama kali aku nyampe di Bandung dan datang ke kampus ketemu pembimbing, si bapaknya itu nggak nanya mana hasil kamu ini, enggak, bapaknya cuma nanya kamu sehat nggak, ada nggak lecet di mana, kaki. Udah kayak Halet ya. Iya, aduh, aku ngerasa kayak bapak sendiri. Oh. Jadi benar, dan itu dipeluk gitu loh. Tapi benar-benar ini anakku udah balik gitu dan dia sehat gitu. Makanya aku benar-benar emes banget lah. Maksudnya dengan aku pergi sendiri dan bapak itu dulu ngeraguin, yakin kamu ke Kalimantan, kamu cewek loh gitu kan, masuk hutan, nggak ada sinyal, nggak ada listrik dan nggak ada yang dikenal. Jadi itu benar-benar pertama lah untuk aku sendiri gitu kan. Tapi waktu kita udah bimbingan, ternyata memang si bapaknya ngarahin banget. Jadi misalnya nih kalau kita udah janjian bimbingan kan, misalnya Rabu Jumat, aku bisa benar-benar datang di hari Senin. Datang masuk ke ruangannya, terus bapak bilang, kan kita nggak ada bimbingan, nggak apa-apa pak, hanya lihat wajah bapak juga dapat ilham. Ini anak didiknya nih genit ini. Bukan, tapi benar-benar ngelihat. Nggak tahu sih, berada di kampus itu benar-benar membuat kita bisa memikirkan banyak hal. Karena kalau di kos mentok kan. Iya benar-benar. Ukuran berapa kali berapa kayak gitu ya. Iya benar, itu ngaruh banget sih. Jadi waktu orang tua tahu nih, wah anakku dapat beasiswa gitu kan, ngambil di luar juga, di luar Sumatera, di luar negeri lagi gitu. Apa respon dari keluarga pastinya? Kalau keluarga sih, yang pasti kan ini kan aku udah nggak ada orang tua kan. Jadi aku lanjut kuliah S2 itu kan aku udah nggak punya keduanya. Jadi waktu S1 tuh aku nggak punya papa, wisudanya nggak punya papa. Waktu S2 itu kan mama meninggal Januari 2015. Kemudian aku kuliahnya lagi Agustus 2015. Nah, jadi masa-masa waktu aku lulus beasiswa, aku pergi ke Jepang itu benar-benar apa ya keluarga pasti bangga gitu. Bahkan kenalan-kenalan yang dulu menjauh mulai mendekat. Ini kenalan apa ini sekarang? Menurut lo? Ada di situ sih abang. Ada Bang Kobo, nanti kita ini kena sensus pelayanan. Nah, jadi apa ya, benar-benar bahkan di bandara itu aku nangis loh, karena dulu itu aku selalu bilang sama mama, "Ma, tenang aja, aku pasti akan pergi ke luar negeri dan aku bawa mama," gitu. Ternyata ya masa-masa itu udah nggak ada dan aku pergi ke luar negeri sendiri, dan itu cukup benar-benar menunjukkan bahwa ya meskipun nggak ada, aku tetap bisa menjalankan mimpi itu gitu. Ya keluarga sih pasti bangga lah gitu. Jadi emang kayak nge-share foto di Facebook yang gitu-gitu lah, terus bilang makasih ke Tuhan, banyak lah gitu. Bang Kobo aja bangga punya adik sepupu jauh kayak begini. Dia nonton nggak ya? Aku nggak tahu dia nonton apa nggak dulu, karena aku pakai headset. Oh gitu. Jadi kan ini kan apa namanya, tantangannya udah kakak bilang, sedihnya udah campur juga gitu kan. Nah, jadi waktu kakak selama di Jepang itu nggak balik lah berarti ya ke Indonesia? Nah, jadi kan ada programnya tuh. Sebenarnya itu kan program spring sama program summer school. Jadi di semester 3 aku balik lagi, tapi dia untuk program summer school di Kyushu University. Jadi beda kampus, beda daerah. Kayak beda provinsi lah, satu di Jawa, satu di Sumatera. Dan itu bidang yang cukup berbeda, tapi tetap nyambung ke bidang aku gitu. Nah, kalau yang ke kampus kedua, nonton Bang Kobo. Kalau kampus yang kedua itu aku dari ITB ada 2 orang. Tapi kalau yang kampus pertama itu hanya sendiri doang dari ITB.
Jadi kita ada 5 mahasiswa, 5 atau 6 ya, satu dari ITB, dari UGM ada kampus Bangkobo ada satu orang, dari UI ada 2, dari IPB ada 2. Jadi berenam itu untuk pertama kali. Tapi untuk yang kedua kali ke Kyushu University itu dari UGM itu ada 3. Kenal tuh Bangkobo tuh sama Yabes. Oh, Kemudian aku tuh kenal, nggak usah ah dia, oh aku kenal. oh kenal. Jauh kali ke Nah, dia aku kenal Bang Yabes. jadi aku kenal Yabes itu di Jepang, bayangin. Padahal dia kenal sama Mm-mm. Bangkobo, kenal sama Jen, kenal sama Berto. Iya. Nah, ya udah. Jadi emang itulah perjalanannya. Jadi emang 2 kali dengan kampus yang berbeda, daerah yang berbeda. Tapi tetap Hmm. balik karena aku kan ada mata kuliah kan. Iya, Nah, benar-benar. Harus diselesaikan juga kan. iya benar. Berarti Ada LDR juga ya dengan ups, Mama Iting ya atau Tigan ya? Atau udah ganti? Tigan. Wih, tega. Bang Bo, cuman nih. Aku setia loh. Wis. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh di kolom komentar karena kan kalau IG live-nya itu hanya sebentar, sampai 1 jam aja. Mana tahu ada yang, oh ini kan ada siswaku Kak, masih Ah, SMP, ada yang SMA gitu. mm-mm. Mereka kan bilang, aku bahasa Inggrisku masih kacau kayak gitu. Tadi udah dijelaskan ya. Sebenarnya yang muncul tuh niat ya Ah, Kak ya, iya benar. niat untuk belajar Jadi ya. Jadi, hmm, memang harus punya target sendiri lah. Jadi kayak kita belajar buat timetable sih. Aku beruntung banget lah waktu di pelayanan kan ada timetable gitu. Maksudnya diajarin pagi kita ya ya bangun ya. ngapain, siang ngapain. Nah, akhirnya terarah juga kapan kita harus buat untuk belajar bahasa Inggris gitu. Meskipun sebenarnya aku juga kagok-kagok gitu awal-awal, tapi lama-lama juga terbiasa. Makanya memang kalau misalnya ahli bilang gini, untuk belajar bahasa Inggris yang paling utama untuk membuat kita bisa lancar adalah pergi ke negaranya mereka. Ya, Jadi mau tidak terdampar di situ mau, ya Kak ya. iya. Karena gini kan, kalau misalnya kita mau makan, mau beli sesuatu, kita nggak ngerti ngomong, kan kelaparan kan? Iya, Gitu. Bahkan benar. kayak kemarin itu, kami pernah dengan teman tuh berpetualang lah di Jepang. Jadi kami benar-benar pengen uh, keluar dari rombongan teman-teman yang biasa bisa bahasa Jepang. Jadi kami berdua orang Indo, satu dia anak UI. Nah, jadi kami bermodalkan map dan bahasa Inggris gitu kan. Nah, cuma kalau di sana itu kan kalau kita lihat map di jalan itu semuanya pakai tulisan kanji kan. Maksudnya Jepang kan. Mm-mm. Nah, kadang kita minta tolong orang Jepang sendiri untuk ngebacain. Karena kita nggak tahu arahnya gitu. Karena kalau sempat kita nggak nanya, kita bisa kayak kita naik KRL lah atau naik kereta. Kan bisa salah jurusan kan. Atau naik busway kan. Kita harus sering-sering nanya. Nah, itu bedanya sih. Tapi di sana orangnya benar-benar baik dan asiknya kita nggak nemuin sampah. Aku itu amazed banget loh. Kita nggak nemuin sampah berserakan. Terus kalau di sana itu di setiap simpang ada tempat untuk orang ngerokok. Jadi nggak sembarangan sambil jalan atau nongkrong-nongkrong enggak. Kebetulan yang pertama aku pergi itu kan emang musim dingin. Jadi ya main-main saljunya ada gitu. Yang keduanya benar-benar panas sih. Jadi kerasa banget bedanya gitu. Berarti yang selama di Jepang sebenarnya berapa persen bahasa Inggris belajar, berapa persen Jepang sebenarnya Kak? Kalau orang dengar takutnya oh utuhnya Jepang gitu, KBM-nya gitu. Selama Enggak sih. perkuliahan. Nah, intinya karena kita masuknya itu mahasiswa internasional, jadi pasti full English, termasuk dosennya. Jadi dosennya juga udah dosen-dosen pilihan pastinya kan yang benar-benar bisa Inggris kan. Gitu. Karena kita presentasi. Jadi kalau di sana itu kan sering kan. Kalau di sana per bidang itu tiap minggu harus ada presentasi. Jadi nanti itu kita akan presentasi di depan para profesor dan mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar sebidang dengan kita. Lalu kita akan jelasin tentang apa yang kita kerjain selama seminggu gitu loh. Kayak review report gitulah. Nanti mereka akan komentarin dan itu pakai full English kok. Kadang kalau misalnya kita ke daerah lah tanda kutip ya, kita pergi ke tempat wisata atau misalnya kita pergi jauh dari pemukiman ini, kadang ada orang-orang yang nggak bisa Inggris kan. Nah di situ paling kewalahannya. Pakai bahasa isyarat pastinya, bahasa tubuh. Tapi so far tetap Inggris sih. Pakai bahasa tubuh ya. Gitu. Jadi sekarang kalau boleh tahu nih, Ya. setelah dari selesai S2 dari ITB, apa nih kegiatan Kakak nih? Wah, banyak nih. Ini panjang 2 SKS ntar. Ini nggak apa-apa lah. Waktu kita masih ada kok.
Asik. Jadi kan aku beres itu 2018 April dari ITB wisudanya. Cuma kan aku udah tinggal tesis, jadi di 2017 bulan 12 aku kerja gabung di satu yayasan namanya Yayasan Alongsider. Jadi dia itu pusatnya di Kamboja, cuman aku berkantornya di Bandung. Nah, itu khusus untuk lebih kayak pendampingan untuk anak-anak muda. Jadi kita itu kerjasama dengan lembaga, dengan gereja, dengan yayasan, dengan sekolah untuk membekali anak-anak muda dalam hal pendampingan, lebih ke pendampingan karakter mereka sih. Nah, jadi setelah lulus pun akhirnya aku full time kerja di situ, di Bandung, baru akhirnya memilih pindah ke BSD. Nah, pindah ke BSD itu aku masih ngerjain hal yang sama, tapi jarak jauh. Kemudian aku coba mengajar di sekolah, karena sebenarnya aku nggak ada background SPD kan, jadi aku nggak sepintar kalian untuk mengajar teknik-tekniknya gitu. Nah, jadi aku ngajar, kemudian juga sampai sekarang itu aku gabung di satu yayasan namanya World Teach Indonesia, Life Page. Jadi di situ aku freelance. Jadi itu kegiatannya kita pergi ke sekolah-sekolah untuk pembekalan pendidikan karakter. Jadi nggak jauh-jauh lah dengan pembekalan untuk anak-anak muda. Gitu. Itu untuk informalnya ya. Kalau informalnya banyak ya. Bisnis X, Y, Z. Oh iya, pastikan Anda memilikinya. Promo. Bang Kobo mau pesan? Buat malu aja. Enggak, nanti Iya, ini katanya kakak ke ibu ini. negara aja kata. Oh, join di Oriflame juga ya. Iya benar. Itu bisnis yang sedang digelutin, tapi bisnis-bisnis Wih, kecilnya banyak kok. wih. Memang patut ditiru nih Kak Christine ini. Karena maksudnya banyak hal yang perlu dibantu. Banyak hal yang perlu dikerjakan, banyak hal yang perlu menantikan uluran tangan. Jadi kalau mengandalkan satu nggak bisa. Gitu. Jadi Kak, untuk menutup diskusi kita nih, talk Gitu show kita sih. nih, apa tips atau apa kata-kata motivasi atau saran atau apa ya untuk anak-anak yang masih sekolah dan anak yang selesai S1 mau lanjut lagi gitu. Mungkin mungkin mereka sekarang nggak lagi nonton nih. Atau nanti mereka buka ini. Apa sih ini nanti dipesan Sally apa sih? Mengganggu saja ya. Pesan. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu saya juga member Replay. Iya, Dulu. tapi pesan dari narsum. Kalau tipsnya sih gini, eh, aku selalu berpikir bahwa kalau Tuhan udah buka jalan, maka Tuhan akan tunjukkan jalan. Itu yang pasti. Jadi kalau dulu itu rasanya aku nggak mungkin S2 gitu. Yatim piatu dari kampung, nggak jelas masa depan S2. Hello gitu ya kan. Tapi di saat orang memandang sepele, ya akhirnya kita juga harus buktiin kalau kita bisa gitu sih. Terus banyak temanku yang bilang aku pengen S2 gitu. Tapi mereka nggak seberjuang itu untuk dapetin beasiswa misalnya, atau mereka kayak ngandalin beasiswa doang gitu. Padahal aku selalu berpikir gini, kalau memang Tuhan suruh kamu S2, Tuhan pasti tunjukkan jalan. Mungkin nggak lewat beasiswa, bisa aja lewat kamu bekerja lalu kamu dapat rezeki. Karena teman-temanku banyak begitu juga gitu. Tapi intinya jangan pernah patah semangat lah. Mimpi itu diperjuangkan, bukan dibawa tidur. Gitu. Jangan dulu aku. Keren kan? Itu baru loh. Baru muncul ya, bukan dihafal tadi malam ya. Jangan kasih tahu. Gitu. Berarti gak ada rencana mau ngambil S3 gitu Kak? Dalam waktu dekat. Mau ambil S3, S3. S3. Sebut saja istri. Aduh. Kalau sejauh ini sih belum. Tapi kalau misalnya ada peluang bisa diambil. Pengen nanya kayak udah mau gak tahan ngetik atau apa kayak gitu ya.
Silakan di detik-detik terakhir kita. Ini jarang-jarang loh Ya, bisa iya, mau curi waktu. benar-benar. Karena aku Karena sebenarnya kakak ini juga pemalu. sama. Ini kalau bisa ditutup gini nih, baru buka. Karena aku juga pemalu. Dan ini Iya. perdana, seperti aku bilang, kakak telah menodai IG live-ku. Astaga, hati-hati Karena loh. karena ini perdana aku IG live kan. Dan aku Iya. orang Aduh, pemalu loh kalau soal menampakkan diri. iya. Makanya nanti aku jadi terkenal kan bahaya. Gak apa-apa untuk berbagi. Oke, Itu ada pesan dari tuh dari si Tri mimpi khusus ke Bang diperjuangkan, Kobo. jangan dibawa tidur lagi. Dia sendiri baca, nggak usah dibilang. Memang benar, mimpi itu diperjuangkan. Nggak dibawa tidur. Kalau dibawa tidur ya tenggelam lah gitu. Iya, Sama benar. kayak dia memperjuangkan aku, abang sana memperjuangkan kakak. Aku jadi agak melenceng bahasanya ya. Aduh, Bang Kobo, aduh. Bang Kobo. Peluk guling. Dan Aduh. Kok orang jadi nih kok mereka jadi bahas pula yang itu. ini? Iya, kok jadi suara sendiri mereka berdua. Karena perdana, wajar. Iya, perdana. Jadi kita nggak usah terlalu kaku kali. Ya bagaimana ini? Ya ini. Ini bagaimana kan kayak tegang kali ya. Apalagi Iya, nanti sekalian reunian gitu ya. iyalah kan kalau nggak kau lihat wajahku. Iya. Dan satu info bagi yang menonton ya. Lewat Kak. Oh, Kak, apa ya aku buka ya? Iya. Apa itu? Aku Nanti jadi banyak yang mengenal. daftar. Oh iya, benar. Ini Mak Comblang luar biasa ini. Lewat Kak Kristina inilah aku bisa mengenal mantan pacarku yang sekarang. Dan kami Yeay. jadi bagi yang ingin, ini di luar dari topik kita ya, untuk menutup ya. Bagi yang ingin bingung mencari apa, di bawah Ya. ini daftarkan diri. Jen, khusus untuk Jen. Jangan Kak, Oh beda ya. disensor. Oh iya, aduh. Tapi masalahnya dicomblangi duluan nikah, itu bahayanya. Puas sekali. Ingat, nggak boleh bocor, harus calm. Iya, benar. Kita wanita baik-baik, harus kalem. Ya, aku penasaran juga nih Kak, agak menyinggung sedikit nih. Waktu di TB pastilah. Waktu di Jepang ada persekutuan pelayanan juga ya Kakak bentuk di situ ya. Nah, kalau di situ itu enggak, kecuali di yang kedua, kami pergi ke gereja. Enggak sih. Jadi emang kadang minggu juga dipakai kan waktunya. Dan ada masa-masa di sana kami itu nggak bisa kemana-mana. Oh Pernah gitu. tuh yang kedua itu kan singkat tuh waktunya, cuma 2 minggu ya atau 3 minggu. Nah, masa-masa di situ tuh ada typhoon gitu loh. Jadi kita nggak bisa keluar dari dormitory. Bahkan untuk beli makanan juga kita nggak stok jadinya gitu. Tapi pernah aku sama Yabes itu nyasar cari gereja, nemu gereja Katolik Wah, yang kita nggak tahu jam berapa mulainya, ya pokoknya ada orang masuk aja lalu duduk terus dari awal sampai akhir bingung. yang penting ibadah gitu ya? Enggak lah Iya, ya. yang penting ada awalnya begitu, tapi lama-lama ya terbiasa lah. Aduh, kapan nih kita berpesta kurang asam? Ini Itu aku satu nggak mau KTP ku jawab ya. dulu. Jawab Kak. Karena gini Kak, setiap ada pertanyaan komentar dari penonton harus dijawab. Ah, Tolong itu baiklah. bagian narasumber. Kapan kita berpesta beres corona ya? Beres. Serius. Iya, corona kayaknya tahun depan beres. Jangan gitu doanya. Ih, enggak, bener. Tahun depan Gitu kan? berarti Eh, tahun depan. Amin. Tahun depan ya, awal tahun ya. iya, Kita jadi ketahuan doakan sama mana yang si Jen. terbaik. Kan dia lagi dibully. Besok giliran dia nih kayaknya. Karena ada dia muncul. Wadah Mana ya. tadi dia tuh? Mantap katanya. Oh iya, Si mantap. Jen Katin. besok ya? Hah? Nggak tahu Kak siapa. Kita rahasiakan orangnya siapa. Oh, aduh. Kalau si Jen ku uninstall lah. Kapan berakhirnya Karena- wabah corona? Sudah. Maka Kita disitulah doakan. kita yang terbaik ya. Berarti Kak ini di Tangerang agak melenceng sedikit ya. Aman nggak itu Kak? Zona merah atau gimana sekarang keadaan? Sebenarnya di sini zona merah sih. Kita udah nggak kemana-mana. Aku Oh gitu? udah dari awal Maret itu kita nggak kemana-mana kecuali belanja. Jadi Itu orang di memang rumah juga emang udah kerja di rumah. nanti kayak di tempat-tempat lain juga gitu PSBB katanya, tapi masih berkeliaran. Kayak di Jawa ini tepatnya tempat kami Jogja lagi, luar biasa. Ada.
Oh iya, tapi itu kan emang yang kemarin itu lagi heboh juga kan, maksudnya yang mall rame, Tanah Abang rame gitu kan. Tapi ya sejauh ini di sini masih aman kok. Oke lah. Demikianlah waktunya pas sudah. Eh, Terima udah jam kasih untuk berapa? Eh, jam udah jam 5 4. ada Kok nggak berasa? kok jam jam 4 iya, 5 4. Ini kayaknya mati lagi nanti aku telepon lagi supaya